Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat keimanan seorang muslim bisa dilihat pada kesalahan orang lain. Tatkala kita melihat seorang yang berbuat salah, disitulah kita bisa melihat kadar keimanan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Sehingga dalam hadis ini menjadi barometer tingkat keimanan seorang. Tingkat keimanan seorang akan menjadi sempurna, akan menjadi tinggi tatkala dia merindukan kebaikan dalam diri seseorang. Tatkala orang tidak melakukan kebaikan, ada rindu di hati kita, ya Allah, kenapa saya bisa sholat berjamaah? Kenapa saya bisa hadir majelis taklim? Kenapa saya bisa berzikir? Kok mereka tidak bisa? Ini kesempurnaan keimanan. Ada kerinduan di hati kita yang menginginkan orang lain untuk berbuat kebaikan, sebagaimana kita mencintai diri kita berbuat kebaikan. Begitu juga tatkala kita melihat orang berbuat maksiat, meninggalkan sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada kerinduan di hati kita. Ya Allah, dia saudara saya, dia seorang muslim, dia seorang muslimah. Kenapa kok dia sampai melanggar perintahnya Allah? Kenapa mereka sampai bermaksiat? Nah, iman yang seperti ini adalah iman yang sempurna, yang menginginkan dihadirkan kebaikan di dalam diri seorang tersebut. Tidak rela tatkala melihat orang lain itu melakukan kejelekan, sebagaimana dia tidak suka dirinya melakukan kejelekan. Tapi iman yang keropos, iman yang lemah adalah iman yang tatkala melihat orang meninggalkan kewajiban tidak terrespon di hati kita. Iman yang melihat orang lain bermaksiat tidak ada keinginan kerinduan untuk mengingatkan mereka. Paling tidak ada keinginan untuk mendoakan mereka. Ini iman yang keropos. Bahkan diancam iman orang seperti ini, man la yahtam bi umuri muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli kepada keadaan orang lain, muslim-muslimah yang lainnya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Termasuk juga tatkala mereka bermaksiat. Termasuk juga tatkala mereka meninggalkan kewajiban. Kita acuh, tidak peduli, tidak mengingatkan, bahkan minimal tidak mendoakannya, dikhawatirkan di akhirat kita dijauhkan daripada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat ini cek kadar keimanan kita dengan melihat keadaan orang lain, khususnya yang mereka meninggalkan kewajiban, yang mana mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.